Masih bergabung bersama kami. Saya mau ke Pak Ganjar Pranowo dulu, Gubernur Jawa Tengah. Kita tahu Jawa Tengah itu sebagai daerah industri, ada kawasan industri Batang, Kendal, dan juga kita tahu bahwa sedang bersiap begitu menerima bagaimana limpahan dari pabrik-pabrik dari negara-negara maju begitu di luar yang siap melakukan relokasi. Dan tentunya Jawa Tengah menjadi primadona bagi tentunya daerah-daerah industri ataupun perusahaan-perusahaan tersebut. Bagaimana Anda memastikan begitu agar tentunya Jawa Tengah sebagai daerah industri dengan besarnya juga potensi Jawa Tengah agar tentunya dengan peningkatan atau masuknya juga investasi ke Jawa Tengah memastikan bahwa tenaga kerja yang dipakai di sana adalah bisa dikatakan kalau bisa seluruhnya dari Jawa Tengah tentunya Pak. Iya, kami coba komunikasi dengan para investor. Jadi begitu mereka masuk, terus kemudian ingin berinvestasi, sudah berelokasi, saya bertanya kepada mereka, umpama kemarin ada yang datang dari Amerika, mereka relokasi pabriknya ke Jawa Tengah. Lalu ngobrollah saya dengan pengusahanya ini, saya tanya, bro, kira-kira Anda akan mulai rekrut karyawan kapan? Spek karyawan Anda yang Anda inginkan apa? Lalu mereka cukup antusias untuk bicara soal itu, lalu saya sampaikan, saya punya loh anak-anak SMK yang banyak sekali, yang ini kalau Anda siapkan, Anda saya izinkan, sekali lagi, Anda saya izinkan untuk membuat kurikulum agar bisa fit dengan kebutuhan Anda pada saat nanti pabrik berdiri. Dan ini sebenarnya saya agak kurang ajar sedikit, mohon maaf Pak Dirjen ini, Pak Wikan, karena apa? Karena kita harus menerobos dulu. Dan saya senang sekali karena Pak Dirjen, Pak Wikan menyampaikan bahwa harus dirubah mindset-nya, regulasinya cepat. Maka dengan kewenangan yang kami miliki, kami sudah komunikasi sebenarnya dengan pusat juga agar kita melakukan fitting tadi itu. Bagaimana kurikulumnya bisa sesuai. Jangan sampai itu tadi, kita masak pecelnya enaknya luar biasa, setelah kita sajikan ternyata sana minta sop tadi. Nah, ini namanya kebijakan yang mengsle gitu ya, tidak bisa connect gitu ya. Kalau sudah mengsle nggak bisa. Nah, mencoba untuk membuat konektivitas ini dari sisi ide, kebutuhan dan lain sebagainya. Maka akhirnya karena terlalu lama, kami mencoba untuk ngambil aja satu sampel. Kawasan industri Kendal saya undang, ada sekian perusahaan yang ada di sana, punya komitmen, ini saya punya SMK. Kalau Anda belum mau merekrut hari ini, saya nggak apa-apa. Tapi izinkan anak-anak saya yang belajar ini magang ke tempat Anda. Dan kemudian saya sampaikan kepada kepala dinas saya agar ada kelas-kelas inspirasi di mana dari industri itu ikut ngajar, sehingga mereka terbuka wawasannya. Dan saya sangat sepakat sekali dengan Pak Dirjen, Pak Wikan ini, agar semua yang diberikan itu menjadi terapan. Jadi semua terapan. Saya sampaikan kira-kira begini, ini lagi kita desain ini, SMK yang banyak sekali ini, coba kita orientasi ke beberapa negara. Yang saya inginkan kemarin, kerjasama antara Jawa Tengah dengan Tiongkok, Jawa Tengah dengan Jerman, ya, Jawa Tengah dengan Taiwan, Jawa Tengah dengan Vietnam. Agar apa? Industri-industri yang sedang tumbuh di beberapa titik ini, kemudian mereka akan bisa memberikan semacam pengalamannya, memberikan ilmunya. Kalau saya bicara mencuri ilmu ya kayaknya agak kasar begitu ya. Tapi sharing ini menjadi penting. Sehingga saya bayangkan negeri ini akan punya perpustakaan yang besar sekali. Pengalaman dari kerjasama katakan vokasi Jawa Tengah dengan Tiongkok. Oh kulturnya Tiongkok seperti itu. Oh kulturnya Taiwan seperti ini. Kami yang magang di Jepang banyak. Maka kawan-kawan yang magang sering saya ajak untuk IG Live begitu dan mereka cerita, wah Pak Ganjar, di sini mah harus disiplin Pak. Kalau telat kita sudah kena damprat. Maka disiplin harus menjadi terapan tadi. Pak, di sini mesti bisa bahasa Jepang yang gampang Pak. Maka yang punya orientasi dan kepingin ke Jepang, dia sudah kita siapkan bahasa terapan yang Pak Wikan sampaikan tadi. Dan ini effort yang coba kita lakukan. Saya juga sudah bicara dengan Menlu, agar kita bisa bekerja sama dengan beberapa negara. Capacity building-nya seperti Pak Rosan tadi sampaikan,
agar kita sama-sama gurunya ditingkatkan, terjadi mungkin tukar pelajar begitu, sehingga mereka akan bisa membawa pengalaman. Kurikulumnya dirubah, bahkan beberapa negara termasuk yang di Jerman ini hasil follow up Pak Rosan ini, setelah kunjungan Presiden, kami juga menindaklanjuti juga, agar kemudian ada tim delegasi yang dikirim, sehingga kita punya checklist, apa kekurangan kita dan bagaimana kita memperbaiki itu. Sehingga saya akan bisa menyiapkan program yang ada di daerah untuk itu. Dan betul saya kira yang disampaikan Pak Wikan tadi, ini mesti gaspol, ini mesti cepat-cepat. Karena mumpung pandemi ini lagi seperti ini, aji mumpung ini. Mumpung pandemi lagi seperti ini, kita belum turun, bukan berarti jangan dilama-lama, meskipun belum turun. Nah, kesempatan kita untuk godok di dalam. Kita perbaiki diri mumpung ini, mumpung. Jadi ketika mereka nanti siap untuk kita tandingkan keluar saat pandemi sudah selesai, mereka fit betul. Ayo kamu keluar sana, tinju. Ayo kamu semua lari sana. Ayo tendang bola itu lari yang kenceng. Nah, harapan kita seperti itu. Ini momentum menurut saya yang paling bagus. Maka saya terima kasih sekali Pak Dirjen. Regulasinya bisa lebih terbuka. Pak Rosan tadi juga sudah membuka sangat lebar. Saya siap kok Jawa Tengah jadikan laboratorium untuk ini. Saya siap itu. Nanti kita dorong full deh. Ya kita langsung saja, hitung aja. Kita nggak usah ngimpi gede-gede. Kecil tapi pasti, dan itu akan menjadi evidence base yang bisa kita pakai sebagai benchmark untuk nanti melakukan perubahan itu. Kira-kira seperti itu. Ya, nampaknya Jawa Tengah ini sudah siap. Saya mau minta tanggapan Pak Rosan begitu ya. Bagaimana mendengar pernyataan dari Pak Ganjar Pranowo, Pak Gubernur Jawa Tengah ini. Dan kalau dari pandangan Anda juga sebagai pengusaha begitu, sebenarnya bagaimana kualitas sumber daya manusia, khususnya pekerja begitu ya, di Jawa Tengah sendiri, Pak Rosan? Oke. Sebetulnya malah saya melihat, kebetulan saya mengunjungi langsung beberapa sekolah SMK yang bagus justru ada di Jawa Tengah. Saya pernah datang ke salah satu sekolah untuk vokasi animasi. Ternyata Pixar, Hollywood itu ambil dari sekolah itu untuk membuat animasinya. Sangat luar biasa. Kemudian saya mengunjungi juga hospitality. Oh nih, lapor di Pak Ganjar. Hospitality-nya untuk perawatan muka, salon. Kemudian saya datang untuk yang membuat pakaian. Kemudian saya datang juga untuk cara memasak. Jadi saya mendatangi ada beberapa SMK di Jawa Tengah, dan kebetulan SMK itu bekerja sama dengan pengusahanya itu, dengan Jarum. Jadi kolaborasinya memang menjadi lebih optimal. Dan kalau kita lihat sumber daya manusia itu memang mutlak harus kita perkuat. Dengan ini akan mendorong daya saing kita menjadi lebih baik, karena kalau saya melihatnya pertumbuhan kita akan berkualitas kalau manusianya ikut bertumbuh. Nah, dan apalagi saya tahu sekali ini banyak perusahaan yang melakukan pindah alokasi ke Jawa Tengah. Alokasi ke Jawa Tengah. Baik yang di Jawa Barat, pindah ke Jawa Tengah, dan juga ada dari beberapa negara yang pindah ke Jawa Tengah. Karena mereka melihat gap antara biaya produksinya dan produktivitasnya di Jawa Tengah itu relatif baik. Itu salah satu yang menyebabkan banyak relokasi ke Jawa Tengah. Jadi oleh sebab itu saya sangat menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, dan juga saya sangat apresiasi Pak Dirjen. Memang ini mindset yang utama harus dirubah. Karena saya masih menemukan juga di SMK, contohnya yang cara membuat pakaian, yang masih mengajarkan yang sangat-sangat zaman dulu lah istilahnya gitu. Mereka tidak menceritakan oke, ini trennya ke depannya seperti apa, tapi mereka bilang oke, dasi ukurannya harus gini. Kalau tidak ukuran segini berarti dasinya salah gitu. Nah, itu kan hal-hal itu mungkin yang zaman dulu yang masih bisa berlaku, tapi kan zaman sekarang ukuran dasi tidak bisa ditetapkan harus gitu. Nah, dan satu lagi adalah yang saya temukan juga adalah pendidikannya sudah bagus, mengenai SMK-nya sudah sesuai dengan kebutuhan ke depannya, tetapi pada saat pengujian mereka masih pakai modul yang lama. Gitu. Masih pakai modul yang lama. Dan saya sangat senang sekali, saya komunikasi terus dengan Pak Dirjen, bahwa sekarang dari Kementerian Pendidikan juga merubah itu mindset-nya. Karena pendidikan
udah bagus di SMK-nya, tapi bagian tesnya masih pakai program yang lama. Nah ini yang juga harus kita selaraskan, dan sini sudah mulai diperbaiki nih oleh Pak Dirjen, saya tahu. Jadi sekali lagi memang seluruh pemangku kepentingan, ya dunia usaha, pendidikan, pemerintah daerah, akademia, memang semua ini harus bersatu bersama-sama membuat suatu ekosistem yang benar seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen, membuat suatu kurikulum yang benar berdasarkan masukan dari kita semua, sehingga ini akan meningkatkan daya saing dari sumber daya manusia kita ke depan. Dan insya Allah saya meyakini sih, apalagi dengan kekuatan tenaga kerja kita yang begitu besar, ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat produktif. Nampaknya Pak Rosan begitu sudah mengakui bagaimana Jawa Tengah ataupun kualitas dari Jawa Tengah bisa mempersiapkan tentunya para tenaga kerja, karena kita tahu Jawa Tengah ini menjadi daerah industri. Saya mau ke Pak Saufi. Pak Saufi, kalau tadi Jawa Tengah sudah diakui juga oleh Pak Rosan begitu ya, bagaimana tentunya kualitasnya, lalu kesiapannya, dan juga bagaimana link and match-nya. Nah, bagaimana tentunya apa yang dilakukan di Jawa Tengah ini bisa disebarluaskan merata begitu ke seluruh Indonesia agar tentunya semua kualitasnya sama, baik, dan juga ada kemajuan begitu, peningkatan, Pak? Betul sekali, Mas Gibran. Jadi apa yang sudah praktik baik yang sudah dilakukan Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Ganjar, itu juga kita ceritakan, kita sebarkan ke daerah-daerah lain. Kami sudah melakukan beberapa kali roadshow, sebagaimana diketahui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini belum 1 tahun, tapi kita sudah roadshow ke Riau, kemudian ke Batam, kemudian ke Papua Barat, dan sebagainya, dan kita sampaikan beberapa praktek baik di provinsi-provinsi lain agar bisa juga dicontoh oleh provinsi tempat kami roadshow tadi. Jadi di utara kita sudah melakukan dengan Sulawesi Utara di Manado, kemudian di selatan dengan Mandalika di NTB. Nah, kita ceritakan apa yang sudah dilakukan Jawa Tengah dan praktek-praktek baik hubungan antara dunia usaha, dunia industri dengan satuan penyelenggara pendidikan vokasi agar di daerah-daerah tersebut bisa juga dicontoh dan ditiru atau diproliferasi. Demikian, Mas Gibran. Ya, baik. Nah, tentunya saya mau ke Pak Wikan Sakarinto. Pak Wikan, kalau kita dengar tadi juga apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Rosan, dua-duanya sudah oke begitu. Jadi langkah apa begitu yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Vokasi untuk mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya, Pak Wikan? Ini sebenarnya kan tadi kan kita bicara mindset ya Mas Gibran ya, dan itu tantangan yang gampang-gampang susah ya. Karena merubah mindset manusia itu yang sudah cukup lama, puluhan tahun menjadi pola pikir, menjadi karakternya kan harus kita rubah, kita belokkan. Nah, tugas terbesar kita bersama adalah melakukan training untuk perubahan mindset dan leadership kepala sekolah dan guru-guru vokasi se-Indonesia. Ini yang kita anggarkan sampai ratusan miliar ini untuk benar-benar, kalau ini nggak dirubah mindsetnya, ya percuma. Nanti kita kasih dana untuk bikin gedung dan alat, ya cuma jadi gedung dan alat. Tapi lulusannya bukan nasi pecel istimewa, ini industri, masih mengejauhkan industri. Nah ini bicara Jawa Tengah Pak Ganjar, kami laporkan. Kan kita buka secara terbuka Pak, ini tapi ya ini saya nggak tahu ya. Tahun ini itu kita berhasil melatih sekitar hampir 3.000 guru SMK dan hampir 1.000 kepala sekolah SMK. Itu seleksinya terbuka. Tapi entah kenapa Mas Gibran, entah kenapa loh ya, ini kebetulan aja. Kok yang tertinggi jumlah peserta yang lolos itu dari Jawa Tengah ya, guru-guru yang lolos seleksi, kita training mindsetnya, kepala sekolahnya juga di Jawa Tengah. Saya nggak tahu nih apa ketularan Pak Gubernur atau apa gitu yang progresif ini, kebetulan aja. Tapi intinya apa? Ini potensi ya. Dan saya nggak bicara tentang Jawa Tengah, Jawa Barat. Kita inginkan Indonesia. Prinsipnya adalah tugas pertama kita, ayo kita bersama-sama secara konsisten kita merubah mindset guru-guru dan kepala sekolah, serta ini kami mohonkan semua pihak ya, bisa menjadi duta sosialisasi super tax deduction dari peraturan Kementerian Keuangan. Karena itu besar sekali itu manfaatnya buat industri. Setiap industri spending X rupiah untuk membantu vokasi di Indonesia, maka dia berhak mengklaim deducted tax itu hingga 2 kali X ya, atau 200%. Dan ini belum dipahami oleh baik vokasi, teman-teman di pendidikan, serta di
industri. Kalau ini bisa dipahami, nah itu menjadi pupuk yang menjadi makin kuat tadi itu. Dan last but not, tambahan sedikit lagi, karena kita pengen menarik industri ke depan, maka kita dirikan namanya Forum Pengarah Vokasi di level nasional sudah, disingkat itu Rumah Vokasi, serta kita juga ingin mendirikan Forum Pengarah Vokasi di level provinsi. Itu isinya ada pelaku-pelaku industri, Kadin, Apindo, Himpunan Kawasan Industri, kemudian FHCI, BUMN, swasta, stakeholder, kita jadikan anggota Forum Pengarah Vokasi, kalau disingkat Rumah Vokasi. Harapannya Rumah Vokasi itu ada di pusat, dan nanti ada di masing-masing provinsi. Seperti di Jerman itu mereka punya steering komite vokasi di pusat sampai ke daerah. Hingga nanti perkawinan antara vokasi industri di daerah itu bisa terkawal oleh forum-forum vokasi itu. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya saya mau ke Mas Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, kalau kita lihat tentunya mungkin ini terakhir buat Pak Ganjar juga karena ada beberapa urusan begitu ya selanjutnya. Pak Ganjar, kalau melihat begitu, jadi bagaimana upaya dari Pemprov Jawa Tengah untuk bisa mendukung tentunya pendidikan vokasi agar tentunya menjadi juga kekuatan dari ekonomi daerah Jawa Tengah? Iya, kalau kebijakannya sudah seperti ini sebenarnya sudah, ini tinggal tancap gas saja. Memang Pak Wikan tadi betul, ketika banyak kesempatan itu dibuka, kami ini dorong-dorong begitu. Suka tidak suka, mau tidak mau, ya saya harus turun. Maka khusus untuk yang vokasi ini, saya itu laporannya terus-menerus diberikan perkembangannya seperti apa, upgrade-nya seperti apa, kamu sudah berhubungan dengan siapa, bagaimana hasilnya. Karena saya sendiri membuat 3 sekolah vokasi yang boarding school yang kami biayai penuh. Syaratnya harus 1. Mereka mohon maaf harus berangkat dari keluarga yang tidak mampu. Sehingga kami jamin semuanya. Nah dengan cara ini harapan saya ada 2 yang kami coba bereskan. 1, mereka yang keluarga tidak mampu. 1 saja anaknya bisa lolos, dia akan membantu keluarganya. Dan ceritanya sangat mengharukan lah ini. Membayar hutang orang tuanya, bikinin rumah orang tuanya, wah ini luar biasa. Kedua, saya juga akan bisa memecahkan persoalan gap antara kebutuhan industri dengan kondisi lulusan-lulusan ini. Maka kami siap berubah. Pak Dirjen tadi sampaikan, ayo mindset, ya ayo kita berubah. Maka gurunya, ya sudah kita tunjuk, kamu berubah atau minggir, begitu ya. Kamu belajar atau minggir ya, nanti saya cari orang lain. Nah itulah yang kemudian mereka akan mau meningkat. Uang fasilitas ada kok. Nah dengan terbukanya dunia usaha sendiri untuk ikut memahami, tadi ada rumah vokasi yang didirikan, dunia usaha termasuk Kadin membuka diri, ini tinggal 1 saja. Semua kan berarti sudah komitmen nih, sama CNBC sama Mas Gibran dikumpulin nih ya. Ini Mas Gibran malah bisa jadi Menko ini ya, Menko untuk urusan vokasi. Akhirnya semua dipenuhi, maka sudah kita buat langkah-langkah, buat timetable untuk mengeksekusi ini. Maka sekali lagi, momentum COVID ini harus kita pakai. Kalau kemudian semua kan masih menahan diri, ya udah sekarang surat-suratan, kita pertemuan kecil, kita siapkan, sehingga 2021, yuk kita gas yuk. Prakteknya kita mulai, perubahannya kita mulai, semua kita ukur, apakah kemudian pada tingkat prioritas industri yang dibutuhkan bangsa ini, betul-betul bisa kita cover dengan kekuatan vokasi nasional. Gitu. Baik, terima kasih sudah bergabung di webinar kali ini Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Namun karena ada urusan selanjutnya, kami tentunya berterima kasih sudah bergabung. Dan selanjutnya tentunya diskusi masih akan kami lanjutkan dengan narasumber-narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami tentunya di webinar Vokasi dan Kekuatan Ekonomi Daerah.